Tiga cara mudah agar video kita banyak yang nonton. Banyak YouTuber pemula tidak mengerti cara sederhana ini, yaitu cara agar video kita banyak ditonton. Dan cara ini banyak dilakukan oleh konten kreator besar. Seperti Khairun Nisa Adlina, Gondrong Labanan, Den Jesse, Jalan Sugik, Tutorial, Last Minute Creator, ada lagi Insan Tutor, Belian Tutorial, dan masih banyak lagi kreator-kreator besar melakukan hal ini. Walaupun cara ini dianggap biasa saja, terlihat sederhana, terlihat kaleng-kaleng, tapi sebenarnya cara ini memerlukan strategi khusus untuk menambah data pendukungnya agar terlihat meyakinkan penontonnya. Dan terbukti cara ini berhasil menarik perhatian penontonnya, sehingga videonya banyak yang nonton dan ditonton dengan durasi yang lama. Teknik inilah yang jarang diketahui oleh para YouTuber pemula seperti kita-kita ini, yang menyebabkan video kita jadi sepi penonton walaupun kita sudah konsisten upload video. Tapi karena nggak ngerti ilmunya, tetap saja video para YouTuber pemula ini selalu sepi penonton. Di video kali ini saya mencoba merangkum beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita terapkan sebagai YouTuber pemula, dan apa saja poin-poin tersebut agar video kita banyak yang nonton dan ditonton dengan durasi yang lama. Kita akan bahas tuntas dengan gaya bahasa Totok Oplosan. Saksikan terus, jangan di skip sampai video ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dengan saya di sini di Totok Oplosan, tempat tutorialnya YouTuber pemula dan para pecinta oplos video. Oke teman-teman seperjuanku, para YouTuber pemula, apa saja poin-poin agar video kita banyak yang nonton dan ditonton dengan durasi yang lama? Nah, dari poin-poin itu saya sudah merangkum beberapa hal yang menurut saya perlu kita terapkan pada video kita. Yang pertama adalah thumbnail sebuah video. Seperti kita ketahui, sebelum video ditonton, maka yang muncul pertama kali adalah tampilan thumbnail dan juga judul video. Sebuah tayangan rekomendasi video, baik itu tayangan di fitur jelajah YouTube ataupun di fitur rekomendasi video, akan mempunyai banyak kesempatan untuk diklik jika bentuk thumbnail video kita bisa menarik minat dan perhatian penonton untuk mengkliknya. Nah, disinilah pentingnya thumbnail yang bisa menarik perhatian penonton. Dan ciri-ciri thumbnail menarik itu menurut saya: satu, bisa bersifat mengundang penasaran penonton tentang apa isi video kita. Yang kedua, tulisan thumbnailnya mudah dibaca dan biasanya ditulis dengan ukuran besar dan warna yang mencolok. Yang ketiga, thumbnail juga harus mewakili isi video tapi masih bersifat kisi-kisi saja, sehingga penonton merasa penasaran bagaimana cara melakukannya. Seperti yang saya bilang di awal, terlihat sederhana, tapi perlu teknik khusus untuk melakukannya. Sebagai YouTuber pemula, kita harus belajar pelan-pelan dan mengasah keterampilan kita agar kita terbiasa membuat thumbnail video YouTube kita lebih menarik. Nah, sampai di sini baru langkah awal agar video YouTube kita banyak yang nonton. Langkah kedua adalah, selain tadi thumbnail dan judul, langkah berikutnya adalah setelah judul ataupun thumbnail video kita diklik, video akan masuk ke
langkah permulaan video, yaitu awalan dari sebuah video, dan ini saya sebut saja sebagai intro sebuah video karena dia adanya di awal sebuah video. Di langkah kedua ini, setelah diklik muncul intro dari sebuah video, dan intro ini biasanya berisi cuplikan yang menarik dari video tersebut, tapi hanya ditampilkan sekilas saja, langsung berhenti sebelum puncak klimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, di intro atau pembukaan sebuah video ini juga bisa berupa penyebutan seputar permasalahan, dan biasanya dijanjikan pula apa solusi dari masalah tersebut. Seperti yang saya sebutkan dalam video awal video ini tadi. Yang ketiga, intro juga bisa berisi sesuatu yang menurut pembuat video itu mudah dilakukan, tapi sesuatu terasa sulit bagi orang lain, sehingga orang penasaran bagaimana cara melakukannya, sehingga dianggap mudah oleh si pembuat video tersebut. Jadi ini kebetulan ada satu pertanyaan ya, cara ngejar 4000 jam tayang yang paling efektif di mana, Bang? Nah, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang terasa sulit dilakukan oleh sebagian orang, tapi menurut pembuat video seolah-olah cara itu adalah sangat mudah dilakukan, sehingga orang penasaran bagaimana caranya. Nah, dari situ orang penasaran untuk terus menonton videonya. Intro ini usahakan tidak kurang dari 30 detik panjangnya agar performa awal dari video kita dianggap menarik oleh algoritma YouTube. Karena algoritma YouTube akan mencatat berapa persen penonton yang menonton video kita sampai batas normal intro tersebut. Dan batas waktu normal itu selama 30 detik pertama dari sebuah video. Kita bisa lihat data performa video kita di data analitik YouTube Studio channel kita masing-masing. Jika dua langkah awal ini video kita sudah berhasil menarik perhatian penonton YouTube, yaitu judul dan thumbnail, yang kedua intro, sampai selesai 30 detik penonton masih menonton, maka dua langkah video kita sudah dianggap baik oleh algoritma YouTube. Maka langkah berikutnya adalah masuk ke pembahasan masalah sebenarnya. Dan disinilah poin terberatnya, karena kita harus bisa mempertahankan penonton untuk terus menonton video kita. Jika gagal, maka mereka akan segera meninggalkan video kita. Ibarat makanan, pembeli sudah tertarik membeli makanan kita, tapi begitu dimakan ada yang kurang rasa makanannya. Kalau sudah begini, biasanya pembeli hanya membeli sekali dan tidak akan membeli kembali. Begitu juga dengan video YouTube. Penonton sudah tertarik dan mengklik tayangan thumbnail video kita, masuk ke intro, dan penonton masih menonton sampai selesai intro. Dan langkah terakhir adalah inti sebuah video. Begitu masuk ke inti video, kita harus bisa mempertahankan perhatian penonton hingga puncak klimaks isi video kita. Jika gagal, maka penonton akan segera meninggalkan video kita. Padahal belum sampai ke puncak isi materi video yang sesungguhnya. Disinilah tugas terberat kita bagi seorang konten kreator YouTube, agar penonton merasa puas dengan isi video kita, sehingga video kita bisa ditonton dengan durasi yang lama. Nah, biasanya agar penonton betah nonton sebuah video sampai akhir, ada beberapa cara yang dilakukan oleh para konten kreator besar. Apa cara itu? Yaitu biasanya di inti video berisi alur cerita dari awal sampai akhir target klimaks sebuah video tersebut. Misalkan jika video tentang masak-masak, biasanya berisi resepnya apa saja,
cara pengolahan masakannya sampai matang, dan apa saja yang harus diperhatikan saat memasaknya. Misalkan apinya harus berapa besarnya, memasaknya berapa lama, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa kembangkan sendiri sesuai tema channel teman-teman masing-masing. Intinya, agar penonton tidak merasa bosan dan tanpa disadari tahu-tahu videonya sudah selesai. Dalam inti video juga bisa berisi hal-hal seru, dan ini biasanya sering diterapkan oleh para konten kreator besar seperti konten kreator mancing dan konten kreator vlog, sehingga tak terasa penonton menonton, tahu-tahu videonya sudah sampai selesai dan videonya pun berakhir. Betul nggak nih yang suka nonton video mancing dan video vlog lainnya yang berisi keseruan-keseruan, nggak terasa videonya sudah habis. Dalam inti video juga bisa berisi sub-sub judul, misalkan 3 cara mudah agar video banyak yang nonton. Dengan cara seperti ini, penonton yang penasaran apa saja cara-cara yang dibilang mudah oleh pembuat konten tersebut akan menonton sampai akhir seperti Anda saat ini. Betul tidak? Sekian, terima kasih.